Dan itu akan dikalkulasi, diverifikasi sesuai dengan kelayakan bisnis. Gitu. Jadi maksud saya begini, jangan minder, jangan takut. Sekarang ini bisnis nggak takut. Kalau kamu ada ide apapun, selama itu bisa dihitung resikonya, nanti Kementerian Koperasi bisa bantu, meyakinkan bank, bahkan LPDB kita punya. Selama kamu yakin, ini yakin untung ya, iya kan? Gitu. Siap. Nggak usah takut, tenang aja. Di Kementerian Koperasi banyak bank kok. Ada Bank Zabadi, ada Bank Koko. Tenang, banknya bang, ya. Gitu. Ada Bank Fikri juga ada tuh, Bank Darmono, pokoknya bank semua panggilannya, kecuali Bank Budi, nggak ada. Ya, harus jangan pesimis. Saya mau desa Kopdes Desa Seribu ini jadi contoh paling hebat Kopdes seluruh Indonesia. Untungnya 7 miliar, wah begitu kan. Lama-lama kepala desa udah nggak mau jadi kepala desa, tapi milih jadi ketua Kopdes. Nanti kata Pak kelurahannya, udahlah kalau gitu saya jadi ketua Kopdes aja deh. Kalau ngurus kepala desa, ngurusin rumah tetangga berantem, curanmor, ya kan? Kalau ini ngurusin ekonomi desa gitu. Saya udah feeling dalam 2-3 tahun akan ada arus balik, kepala kades berhenti dan memilih menjadi ketua Kopdes. Asal jangan Pak Bupati aja tiba-tiba mau jadi ketua Kopdes. Bahaya juga ini. Gitu. Ya, makasih Mas. Saya mau itu ya, dialog dengan yang di Zoom. Penvi Timur gimana? Coba apa yang mau disampaikan Kopdesnya? Bisa ngomong kan? Coba yang dari Penvi, silakan Mas. Ya, sampaikan. Selamat siang. Saya Dr. Robert Ale Johan Samaeka, Kadis Koperasi Kabupaten Kupang. Mohon izin, tadi Bapak Bupati menunggu sini, tapi ada panggilan lain sehingga beliau meninggalkan tempat ini. Izin saya laporkan Bapak bahwa di Kabupaten Kupang itu ada 177 koperasi desa merah putih yang sudah terbentuk. Itu Bapak 176, besok siang jam 12 pasti 100% terbentuk. Dan di antara 176 itu Bapak yang sudah memiliki akte notaris dan terdaftar di dalam sistem administrasi badan hukum itu ada 102. Dan menyusul dalam proses itu kurang lebih 75 koperasi desa merah putih Bapak. Minggu depan itu di NTT ada 3.442 koperasi desa merah putih. Tadi malam saya lihat di sistem itu Bapak, tinggal 3 kabupaten, dan dalam minggu depan di NTT pasti 100% sudah terbentuk koperasi desa kelurahan merah putih di Nusa Tenggara Timur. Demikian Bapak. Kopdesnya coba, saya mau ngomong ketua Kopdes, bagaimana Kopdesnya, apa aja yang udah didirikan? Baik, terima kasih. Lapor Bapak Menteri, saya sebagai ketua Kopdes Merah Putih, kelanjutan dari kunjungan Bapak Menteri tanggal 14 April kemarin, sekarang kami sudah ada 6 gerai, sesuai dengan arahan, kami juga usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Ada hal yang menurut kami masih belum lengkap, yaitu antara klinik dan apotik. Karena klinik dan apotik itu masih bersifat sarana, karena ada dinas atau kementerian lain yang berkaitan dengan dinas kesehatan sama badan POM, mungkin untuk proses perizinannya. Dan untuk saat ini kami sudah punya kantor sendiri, kami punya logistik sendiri, kami punya cold store, kami punya ruang kredit. Sembako sudah kerjasama dengan Bulog, sudah operasi jual, kerjasama dengan kantor pos untuk pembayaran secara umumnya termasuk pajak dan lain-lain. Juga kemarin dari PT Pupuk Indonesia juga sudah siap dokumen untuk kerjasama ke daerah ini, juga daerah sentral pertanian. Ya. Oleh sebab itu, saya mohon arahan Bapak Menteri agar koperasi kami ini sudah kami swadaya, tapi minimal pengembangan lebih besar. Kami juga ingin menjadi model di Indonesia. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Kalau soal
klinik desa dan apotek desa itu gini, Kementerian Kesehatan itu ada di Satgas Kopdes Merah Putih. Jadi nanti soal perizinan ini hadir nih, ya kan? Begitu. Tenang, beres. Yang penting rakyat sehat. Ya, kalau soal izin-izin, ini gerakan sapu jagat nih, Kopdes Merah Putih ini. Jadi bukannya aturan yang harus kita ikuti, tapi aturan yang harus ikutin program Kopdes ini. Serius, saya nggak bohong. Saya bilang relaksasi aturan. Orang tujuannya mengabdi kepada kepentingan rakyat kok. Jangan buat aturan, Pak nggak boleh ini, Pak nggak boleh. Nggak boleh, semua juga nggak boleh. Jangan-jangan nyolekin istri juga nggak boleh, iya kan? Gitu. Jangan, maksud saya, gini kita mau praktis. Jangan sampai aturan menghambat kita. Kayak waktu tadi hanya NPAK, notaris NPAK yang boleh buat akta notaris Kopdes. Terus kita cek, oh nggak merata. Saya ngomong sama Pak Menteri Hukum, gimana? Ya udah, ente yang rubah, Anda yang rubah, semua notaris boleh. Kalau bilang aturan-aturan ya nggak jadi nih operasi. Jadi bukan kita diterobos aja nih. Jadi aturan nggak boleh menghambat perjuangan kita semua dalam membela nasib rakyat kita. Masa aturan yang bikin berhambat, nggak boleh Pak, ya nggak boleh. Kita yang rubah aturannya. Begitu Pak Bupati. Kayak soal dana BBT, bilang sama Pak Mendagri, Pak ini gimana? Udah BBT, boleh. Kan terobosan terus. Jangan sampai aturan-aturan ini mengekang kita semua. Lanjut ke Desa Sidomulyo Jember. Desa Sidomulyo Jember, silakan. Siap, izin Bapak Menteri, kami laporkan bahwa Desa Sidomulyo adalah penghasil kopi Robusta terbesar di Jember. Kami memproduksi ada sekitar 5.000 ton kopi Robusta yang siap ekspor. Hari ini ada permintaan ke negara Jepang dan negara Singapura. Insya Allah bulan Oktober kami berharap Bapak Menteri berkenan hadir ke Desa saya datang ke Jember. Ekspor. Direct ekspor langsung ke negara Jepang dan Singapura. Oh, iya. Kalau perlu nanti kita bikin siap. Coffee Cop atau siap, Cop kami Coffee. sudah punya kafe, ya. Punya kafe sendiri dan resort untuk Pokoknya kita bikin koperasi kopi yang ada di Desa Sidomulyo. Iya.